Hubungan Iran dan Amerika Serikat kini kembali membara di tengah ancaman kebuntuan diplomasi. Di bawah kepungan sanksi yang melumpuhkan, Teheran justru dilaporkan tinggal selangkah lagi mencapai ambang batas nuklir untuk tujuan perang. Laporan itu mencuat meski Iran bersikukuh program nuklirnya untuk tujuan damai. Namun eskalasi ini memaksa dunia menghadapi skenario terburuk yang selama puluhan tahun coba dihindari. Apa jadinya jika Iran benar-benar menciptakan senjata nuklir? Simak selengkapnya dalam video berikut. Jika Iran benar-benar punya senjata nuklir, dampaknya bukan cuma soal perang, namun juga merombak total peta kekuatan politik dan aturan main keamanan di Timur Tengah. Hal ini disampaikan Robert E. Hunter, penasihat senior Rand Corporation yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO serta Direktur Urusan Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional AS dalam artikelnya yang dimuat di Arms Control Association. Menurut Hunter, banyak analis punya pandangan berbeda soal kemungkinan Iran memiliki nuklir. Sebagian merasa ngeri karena risiko kehancurannya, sebagian lagi cenderung tenang karena menganggapnya hanya alat politik. Ada juga yang yakin hal itu tidak akan pernah terjadi. Sementara ia sendiri menilai senjata nuklir Iran pada dasarnya akan berfungsi sebagai alat pencegahan atau deterrence, bukan senjata yang digunakan secara aktif. Dalam analisisnya, Hunter menegaskan sejarah membuktikan negara nuklir hampir tidak pernah memberikan senjata atau bahan radioaktif kepada pihak lain termasuk kelompok teroris. Karena itu, kekhawatiran bahwa Iran akan menyerahkan nuklir kepada pihak luar memang mungkin secara teori, namun sangat sulit terjadi dalam kenyataannya. Lebih lanjut, Hunter menjelaskan nuklir Iran akan digunakan untuk menangkal 4 ancaman utama. Pertama, serangan dari negara tetangga. Kedua, tekanan dari negara nuklir seperti India dan Pakistan. Ketiga, ancaman dari Israel. Dan keempat, intervensi kekuatan besar seperti AS. Dalam hal ini berlaku doktrin pencegahan proporsional. Artinya, negara dengan kekuatan nuklir kecil tetap bisa mencegah serangan negara besar dengan ancaman balasan pada target penting meskipun negara tersebut berada di ambang kehancuran. Namun strategi ini hanya akan berhasil jika Iran memiliki kemampuan serangan balasan yang nyata. Artinya, Iran harus tetap bisa memukul balik meskipun mereka sudah diserang terlebih dahulu. Hal ini membutuhkan perhitungan politik dan psikologis yang sangat matang untuk menakut-nakuti lawan. Sementara itu, analis kebijakan yang ditulis Dr. Shihata Al-Arabi, peneliti dari lembaga riset Strategics, menyoroti dunia kini semakin dekat pada skenario Iran sebagai negara nuklir. Al-Arabi mencatat, sejak AS keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 2018 di era Presiden Donald Trump, peluang diplomasi disebut semakin menyempit. Terlebih, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley menyebut Iran mampu memproduksi bahan cukup untuk senjata nuklir dalam waktu kurang dari 2 minggu. Pernyataan ini semakin memperkuat penilaian bahwa Teheran hampir melintasi ambang batas nuklir. Laporan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA juga menyebut tingkat pengayaan uranium Iran telah mencapai 84%. Jumlah itu sangat dekat dengan ambang 90% yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir. Jika Iran benar-benar memiliki senjata nuklir, Timur Tengah berpotensi memasuki fase hidup berdampingan secara terpaksa dengan negara nuklir baru. Israel yang secara historis mengandalkan pencegahan militer dan serangan pendahuluan dihadapkan pada keterbatasan logistik dan risiko eskalasi besar jika memilih opsi militer langsung. Sejumlah ahli termasuk jurnalis Inggris Max Hastings menilai serangan militer hanya akan memperlambat program nuklir Iran, bukan menghentikannya total, karena Iran punya kemampuan membangun kembali nuklirnya. Di lain sisi ada teori keseimbangan teror seperti yang terjadi pada India dan Pakistan, di mana kepemilikan nuklir justru mencegah kedua negara untuk saling serang. Namun teori ini sulit diterapkan pada Iran dan Israel karena adanya perbedaan ideologi yang jauh lebih rumit. Kepemilikan nuklir oleh Iran juga berisiko memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan, melibatkan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir. Selain itu, ideologi negara Iran, keterlibatannya dalam konflik di Timur Tengah, serta risiko senjata nuklir jatuh ke tangan kelompok radikal menjadi kekhawatiran utama. Bagi AS dan Israel,
Iran yang bersenjata nuklir adalah batas terlarang yang tidak boleh dilampaui dengan alasan apapun. Meskipun sejumlah ahli mulai membalas kemungkinan hidup berdampingan dengan Iran yang bersenjata nuklir, kenyataan politik berkata lain. Setiap langkah Iran menuju senjata nuklir hampir pasti akan dibalas dengan tekanan diplomasi yang kuat, sanksi berat, serta segala upaya pencegahan. Hal ini terjadi karena dampaknya dianggap terlalu berbahaya, baik bagi stabilitas di Timur Tengah maupun bagi keamanan dunia. Ikuti terus informasi terkini seputar isu global hanya di YouTube Kompas.com.